Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sobat-sobat muda sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan sebelum melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita awali hikmat pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami pada hari ini. Bapa, dalam hikmat pagi hari ini, kiranya Bapa memberikan hikmat kepada kami dan Pendeta Angga agar firman yang disampaikan dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada hari ini adalah dikenal sebagai siapakah diri kita. Bacaan diambil dari Filipi 4 ayat 2. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta dari gereja baptis di Amerika Serikat. Dan ia juga merupakan aktivis yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil pada tahun 1954 hingga 1968. Ia dikenal karena menuntut persamaan hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen. Pada 14 Oktober 1964, ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras melalui perlawanan damai. Dengan kata lain, Martin Luther King Jr. adalah salah satu tokoh dunia yang dikenal sebagai pembawa damai. Namun tidak demikian dengan halnya Euodia dan Sintike, kedua tokoh perempuan di dalam jemaat gereja Filipi. Keduanya justru dikenal sebagai perusak kedamaian oleh karena pertengkaran di antara mereka, sehingga membawa perpecahan dalam jemaat Filipi. Rasul Paulus tidak tinggal diam tatkala mengetahui persoalan tersebut. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasehati Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ia memohon kepada mereka berdua untuk berhenti bertengkar dan berbaikan kembali dengan pertolongan Tuhan. Alkitab tidak menjelaskan faktor penyebab pertengkaran antara Euodia dan Sintike. Namun yang pasti keduanya dicatat tidak sehati sepikir di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka telah mengambil bagian dalam perjuangan bersama Paulus demi Injil. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengingatkan visi pelayanan mereka bahwa bagaimana mungkin jemaat menyaksikan kebenaran Injil Kristus di tengah dunia bila fakta menunjukkan bahwa di antara pemberita Injil sendiri terjadi konflik dan tidak terselesaikan dengan baik. Dalam misi perdamaian ini, Rasul Paulus meminta Sun Sukos untuk menolong keduanya berdamai kembali. Tidak diketahui dengan jelas siapa yang dimaksud dengan Sun Sukos. Namanya tak dikenal tetapi karya pelayanannya jelas nyata. Bahkan dipercaya Paulus untuk melakukan misi pendamaian. Sekiranya hidup kita diringkas dalam satu kalimat, bagaimanakah bunyi kalimat itu? Sun Sukos dikenal sebagai si pembawa damai, atau Euodia dan Sintike dikenal sebagai perusak kedamaian. Sekiranya kita meninggalkan dunia ini dengan membawa satu ciri yang dikenal tentang diri kita, apakah itu? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak-Mu membawa damai kepada banyak orang.
Terima kasih atas contoh dari tokoh Sun Sukos yang membawa damai. Demikian juga dengan Paulus yang mengusahakan pendamaian. Jadikan kami sebagai Paulus-Paulus masa kini, jadikan kami sebagai Sun Sukos masa kini yang membawa damai bagi mereka yang bertikai. Sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi pendamai. Tuhan memberkati.